Saat ini, 2 juta rupiah bukanlah jumlah yang besar. Mungkin bahkan terdengar miris bagi sebagian orang. Apalagi yang tinggal di kota besar. Harga bahan pokok naik, sewa tempat tinggal makin mahal, dan transportasi publik yang tak selalu nyaman. Tapi hidup bukan soal seberapa besar angka yang tertulis di slip gaji. Hidup adalah tentang bagaimana kita menyikapi kenyataan. Bagaimana kita beradaptasi, bertahan, dan jika memungkinkan, berkembang dari situasi yang tampaknya tak ideal. Gaji 2 juta memang terbatas, tapi bukan berarti membuat kita tak bisa bergerak. Justru dari keterbatasan itulah seringkali lahir kekuatan yang tak disangka-sangka. Aku sendiri pernah berada di posisi itu. Gaji 2 juta di kota yang biaya hidupnya nyaris tak masuk akal, tapi justru dari sana aku mulai belajar tentang pentingnya mencatat setiap pengeluaran, tentang menahan diri dari saat teman-teman mengajak nongkrong di tempat mahal, dan tentang bagaimana sebutir nasi bisa terasa begitu berharga kalau kita sadar bahwa kita mencarinya dengan keringat. Ada masa ketika uang di dompet tinggal 2 lembar, sementara tanggal gajian masih seminggu lagi. Dulu aku panik, tapi lambat laun aku belajar tenang. Aku pelajari pola hidup orang-orang yang sederhana tapi mampu bertahan. Ternyata kunci dari semua ini bukan pada jumlah uang yang kita punya, tapi dari kebiasaan dan pilihan kecil yang kita ambil setiap harinya. Aku mulai masak sendiri di rumah, bukan karena aku ingin sehat seperti tren kaum urban, tapi karena tahu warteg sekalipun bisa jadi boros kalau dihitung tiap hari. Aku belajar belanja di pasar tradisional karena di sana Rp1.000 pun masih punya arti. Dan aku mulai menyisihkan uang, bahkan ketika terasa itu mustahil. Di awal, tabungan itu mungkin cuma 10.000, tapi ada rasa bangga, rasa bahwa aku bisa menunda kesenangan demi rasa aman besok lusa. Rasa bahwa aku tidak hidup hanya untuk hari ini, tapi juga memikirkan masa depan walau masa depan itu masih samar. Namun, di tengah perjalanan, ada godaan-godaan yang tak bisa dihindari. Salah satunya dan yang paling berbahaya adalah judi online. Aku melihat sendiri bagaimana teman kerjaku yang gajinya sama denganku perlahan berubah. Awalnya dia hanya coba-coba, katanya sih cuma iseng, siapa tahu hoki. Tapi, seperti banyak cerita lain yang tak pernah masuk berita, iseng itu berubah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu jadi kecanduan. Dia mulai sering pinjam uang, kadang alasannya klasik, dompet ketinggalan, ATM error, atau gaji belum masuk. Tapi aku tahu, uangnya habis bukan karena makan atau kebutuhan hidup, melainkan karena kalah di meja digital, yang dia pikir bisa mengubah nasib. Ironisnya, nasibnya justru makin buruk, sampai akhirnya dia dipecat, kehilangan pemasukan, dan entah sekarang tinggal di mana. Itu jadi pelajaran besar buatku, bahwa jalan pintas menuju kaya cepat seringkali justru membawa kita ke jurang yang paling dalam. Judi, dalam bentuk apapun, entah online atau tidak, bukan solusi dari kemiskinan. Itu racun yang menggerogoti diam-diam. Seringkali tanpa sadar sampai semuanya sudah terlambat, dan percaya atau tidak, gaji seberapapun bisa habis dalam sekejap kalau sudah menyentuh judi. Bahkan miliaran pun akan ludes kalau keserakahan mengambil alih. Lalu bagaimana cara bertahan? Kuncinya adalah kesabaran dan konsistensi. Sedikit demi sedikit. Mungkin hasilnya tidak langsung terasa dalam seminggu atau sebulan. Tapi ketika kamu melakukannya, terus-menerus, menghemat, mencatat, menabung, dan mencari tambahan penghasilan sekecil apapun, perlahan kamu akan melihat perubahan. Aku mulai mencoba jualan kecil-kecilan, cuma titip camilan di warung dekat rumah, atau bantuin saudara jualan online. Untungnya kecil, tapi ada rasa puas karena itu datang dari usahaku sendiri. Di sela waktu kerja, aku juga ikut kelas gratisan di internet tentang desain, menulis, bahkan cara bikin konten. Siapa tahu dari sana aku bisa dapat pemasukan tambahan lagi. Aku juga mulai melek soal investasi. Bukan saham yang ribet, tapi reksadana, pasar uang, atau emas digital. Cuma 50.000 sebulan.
Kedengarannya remeh kan? Tapi kalau kamu tahu bahwa itu berasal dari sisa uang makan yang dihemat, dari kopi yang tidak dibeli, dari rokok yang tidak dihisap, maka nilainya jadi besar. Lambat laun, aku jadi lebih tenang. Aku belum kaya raya, tidak juga tiba-tiba jadi orang sukses. Tapi aku tahu kemana arah hidupku. Dan yang paling penting, aku tidak lagi takut tanggal tua. Karena sekarang aku punya kontrol atas uangku, bukan uang yang mengendalikan hidupku. Menjalani hidup dengan gaji 2 juta memang penuh tantangan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kalau kamu sedang ada di posisi itu sekarang, aku cuma mau bilang, kamu itu tidak sendiri, dan kamu tidak perlu malu. Yang penting adalah bagaimana kamu mengatur langkah, bukan seberapa jauh kamu sudah melangkah. Karena pada akhirnya, bukanlah jumlah uang yang menentukan siapa kita, tapi apa yang kita lakukan dengan uang itu. Apakah kita biarkan dia hilang begitu saja, atau kita arahkan dia jadi alat yang membangun hidup yang lebih baik. Kalau aku memilih yang kedua, kamu juga bisa melakukannya. Oke, sekian itu aja video saya pada kali ini. Nantikan video saya selanjutnya dan semoga bermanfaat.